أبهجنا أبهج نور الله بالخير رويت الأجيال وبه أحييت الآمال شهدت كل الدنيا فرحا زهرا نيل عرفنا بالخير رويت الأجيال وبه أحييت الآمال شهدت كل الدنيا فرحا زهرا نيل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ulang sekali lagi, masih ada yang bersuara selain suara Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik adik-adik semuanya, mohon didengarkan. Tidak ada yang terdengar suara. Coba takbir. Nanti setelah Ustaz ceramah, Ustaz akan bagi-bagi Al-Quran. Ustaz di sini ada 3 buah Al-Quran. Maka siapa yang mendapatkan memperoleh Al-Quran ini harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Al-Quran pertama, ini Al-Quran bagi yang tenang. Nanti akan disuruh oleh Bapak, Ibu, Ustaz dan Ustazahnya, akan dipilih siapa yang tenang, maka akan diberikan 1 buah Al-Quran. Al-Quran yang kedua, Al-Quran ini diuntukkan bagi adik-adik Ustaz, anak-anak Ustaz yang berani menyimpulkan. Berani menyimpulkan ceramah Ustaz, maka akan diberikan 1 buah lagi. Al-Quran yang ketiga ini akan diberikan kepada yang berani bertanya. Fahim tuh? Yang berani bertanya, apapun pertanyaannya akan diberikan 1 buah Al-Quran lagi. Jadi berapa buah semua? 3. Siapa yang ingin Al-Quran, maka duduk yang tenang. Oke, baik. Untuk langkah pertama sekali, nggak mau Al-Quran? Tenang. Ya, nanti akan dinilai sama Ustaz dan Ustazahnya. Untuk langkah pertama sekali, segenap rasa puja dan puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang melimpahkan rahmat, nikmat, rezeki dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita wajib bersyukur. Salawat dan salam kita aturkan buat ruh junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba angkat tangan anak-anak Ustaz, adik-adik Ustaz yang dari pagi tadi sampai hari ini yang udah bersalawat. Coba angkat tangan. Oh, belum ada ya. Belum ada.
Yuk kita sholawat sama-sama ya. Ikuti dulu yang Ustaz baca, nggak usah disambung dulu, ikuti dulu ya. Nah. Ya Nabi salam alaika. Coba. Ya Nabi salam. Stop. Ya Rasul salam alaika. Coba. Ya Habib salam alaika. Coba. Salam alaika. Salawatullah alaika. Coba. Yuk kita bareng-bareng. Ya Nabi. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawat. Satu kali lagi. Ya Nabi. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawat. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu an, man shalla alayya wahidah sallallahu lahu asyara. Siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad wahidah, satu kali saja. Tadi kita berapa kali solawatnya? 3 kali. Banyak juga bacaannya ya. 3 kali. Satu kali saja kita bersolawat, maka Allah akan membalas solawat itu sebanyak 10 kali. Adik-adik yang Ustaz cintai, dahulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah duduk bersama sahabat-sahabatnya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan ada kawan-kawan, ada sahabat-sahabat yang lain. Apa kecil Nabi Muhammad? Laita ana nara ikhwani. Andaikan ambo bisa mencalik kawan-kawan ambo, saudara-saudara ambo. Sahabat bertanya, alasna min ikhwanika ya Rasul, bukankah kami ko yang ada di depanmu ini adalah sahabatmu, saudaramu wahai Rasul? Nah, kira-kira ma yang dake, sahabat atau saudara? Sahabat, saudara? Saudara. Bukankah kami ini adalah saudaramu wahai Rasul? Jadi sahabat dulu ingin menjadi saudara Nabi. Antum ashabi, ndak, kalian ko indak saudara ambo, kalian ko termasuk kepada sahabat ambo. Faman akhi kaya Rasul, terus ya saudara engkau itu wahai Rasul? Dijawab dari Nabi Muhammad, ikhwani, sahabat saudaraku itu adalah, saudara-saudaraku itu adalah hum ya'ti ba'di, mereka datang setelahku, lam yarawni, tidak pernah melihatku, walakin yu'minu nabi, tapi percaya kepadaku. Coba angkat tangan adik-adik Ustaz di Siko yang pernah mencalik Nabi Muhammad. Masya Allah, banyak ya. Ada? Oh, di mana lihatnya nak?
Di mana lihatnya? Di buku. Di mana? Di TV. Oh, gitu. Di mimpi. Oke, di mimpi. Alhamdulillah. Ustaz belum pernah melihat Nabi Muhammad. Antum semua sudah lihat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Jadi siapa yang dimaksud Nabi Muhammad adalah kita. Tuh. Enggak ingin Al-Quran? Ingin Al-Quran? Nah, kalau ingin Al-Quran duduk yang rapi. Takbir. Nah, jadi siapa yang dimaksud Nabi Muhammad adalah kita yang tidak pernah melihat Nabi. Baik, adik-adik Ustaz semuanya. Ada cerita cek lain nama andangan. Cerita itu untuk menimbulkan memupuk rasa cinta awak ke Nabi. Apa kata ulama setelah diteliti? Lam yunadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismihil mujarrada. Allah. Lai tahu sama Allah. Siapa Allah? Tuhan. Allah saja. Indah pernah memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan Ya Muhammad. Tidak ada dah. 30 juz antum baca Al-Quran, antum hafal Al-Quran 30 juz, tidak akan ada lafaz Ya Muhammad. Tidak ada dah. Tubaan Allah memanggil Nabi Muhammad. Ustaz, kita contohan. Allah memanggil Nabi Adam. Nabi Adam. Apa kecil Allah ke Nabi Adam? Allah memanggil Nabi Adam dengan sebutan Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggal engkau bersama istrimu dalam surga. Allah memanggil Nabi Adam dengan Ya Adam. Allah memanggil Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Mukjizat Nabi Nuh bisa membuat kapal. Nabi Nuh ketika banjir gadang tiba, air bah, tsunami bahasa awak kini ya. Tsunami. Nabi Nuh naik ke kapal. Naik ke kapal. Satibo dia teka apa kecil Nabi Nuh? Nabi Nuh Maria memanggil anaknya. Apa kecil Nabi Nuh? Ya bunayya irkab mana. Hei nak, kasihku nak naik kapal jo apa? Naik kapal jo apa? Si anak Nabi Nuh yang durhaka? Kan'an. Jawab Kan'an. Ya abati sa'awi ila jabalin wa atimuni minal ma. Ya, aku nak naik ke kapal ya. Aku naik ke gunung karena gunung bisa menyelamatkan ambo. Tiba banjir, tiba air bah, tiba tsunami. Hanya isikan anda di. Hanya protes Nabi Nuh ke Allah. Ya Rabbi alaysa lahu min ahli. Ya Allah, bukan kasihkan ani tuan na ambo bade bisa nyinya. Jawaban Allah kepada Nabi Nuh, ya Nuh innahu laisa min ahlik. Nuh, nyo tak termasuk keluarga engkau. Allah memanggil Nabi Nuh dengan ya Nuh. Tapi apa cara Allah memanggil Nabi Muhammad? Allah memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan Ya ayyuhan Nabi. Wahai Nabi, Nabiku. Ya ayyuhar Rasul, wahai Rasulku. Model tu Allah menghargai Nabi Muhammad. Kita kadang manusia, anak-anak, ketika disebut nama Muhammad, awak enggan menjawabnya dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala
Adik-adik Ustaz yang Ustaz cintai, hari ini kita memperingati 1 Muharram. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 1 Muharram ini. Dahulu, syukran Ustaz. Dahulu tanggal Hijriah. Nah, ini sedikit pengetahuan kalau ada lomba cerdas cermat nanti. Dahulu 1 Hijriah itu ditetapkan pada tanggal saat Nabi Muhammad SAW hijrah. Kapan ditetapkan? Pada tahun 17 Hijriah, ketika di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Carito kalau ada masih tadanga suara Ustaz berhenti cerita oleh. Masih tadanga. Ada surang dan masih tadanga. Peristiwa kok terjadi pada hari Kamis. Hari apa? Sebelum Nabi Muhammad hijrah, pada hari Kamis, tepatnya di kota Mekah yang bertempat di Darul Nadwah namanya. Di mana namanya? Di Darul Nadwah. Pada hari Kamis tu, orang-orang di Darul Nadwah tu rapi. Rapinya. Diskusi. Bara orang yang rapi waktu itu Ustaz, 7 orang. Bara orang? 7 orang rapat di Darul Nadwah. Siapa yang 7 orang itu? Di antaranya ada Umayyah bin Khalaf dari Bani Jaham, ada Umar bin Hisham dari Bani Makhzum, dan ada yang lainnya sedang rapi. Yang nyorapian apa kecek? Umar bin Hisham. Siapa yang tahu Umar bin Hisham itu siapa? Ada yang tahu enggak siapa yang disebut dengan Umar bin Hisham? Siapa yang jawab tadi itu? Sini nak sini. Masya Allah. Siapa itu Umar bin Hisham? Abu Jahal. Abu Jahal. Namanya Umar bin Hisham, gelarnya Abu Jahal. Abu Jahal. Nih 1 buah Al-Quran. Alhamdulillah. Ya, duduk. Silakan duduk. Nah, ini pertanyaannya tiba-tiba. Makanya perhatikan. Rapat di Darul Nadwah dipimpin oleh seorang yang bernama Umar bin Hisham. Beliau bergelar Abu Jahal. Abu artinya bapak, Jahal artinya bodoh, bongak. Jadi Abu Jahal artinya bapak bongak. Bapak yang bodoh. Gitu. Jadi itu gelarnya. Mangko digelari dengan Abu Jahal karena Abu Jahal dia menolak hidayah. Gitu ya. Sedang rapi. Sedang rapinya. Yang nyobincangkan di situ, Abu Jahal di masa itu bersama kawan-kawannya yang lain membicarakan tentang dipangan Nabi Muhammad kok. Ada yang menunjuk, Abu Jahal ambo usul. Usulan ambo mengusulkan Nabi Muhammad kok diasingkan sajalah ke tempat yang tak ada orang. Wak buangnya ke tempat yang terisolir. Setuju? Tapi di masa itu Abu Jahal tak setuju. Mengko tak setuju karena caliak Nabi Muhammad ko orangnya jujur, patuh, lembut, berkarisma. Kalau seandainya Nabi Muhammad ko dibuang, maka nyokan tumbuh di situ dapat pengikut barunya. Tak sepakat Abu Jahal. Kemudian ada yang mengusulkan yang kedua, dipangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di kala itu diusulkan
Apa usulannya? Nabi Muhammad dirayu dengan wanita. Datang orang nan batujuh ko ke Nabi Muhammad. Muhammad, kalau kami agi engkau harato nan banyak, piti banyak, ameh banyak, kemudian perempuan yang cantik-cantik, apakah engkau mau menghentikan dakwahmu? Kalau awak namu awak berhenti dakwahnya tu. Ustaz agi awak piti banyak-banyak, ustaz agi awak istri yang rancak. Lain namu awak tu. Ndak namu awak tu. Bagus. Kecik Nabi Muhammad, Abu Jahal, kalau engkau letakkan matahari di sebelah kananku, kemudian bulan di sebelah kiriku, aku tidak akan berhenti berdakwah. Gagal. Akhirnya ada usulan ketiga. Apa usulan ketiga? Nabi Muhammad di kala itu harus dibunuh. Dipangan? Dibunuh. Takbir. Masih konsentrasi ya. Kapan hari pembunuhan itu akan dimulai? Maka tadi rapeknya hari apa? Hari Kamis. Datang hari Jumat. Bukan hari Jumat, hari Senin. Dalam riwayatnya pada hari Senin. Dalam Sirah Nabawiyah yang dibikin oleh Imam Said Ramadan Al-Buti. Jalanlah sumbangan dulu. Dekolah selesai kita lanjut. Bagi yang banyak menyumbang, maka banyak pahalanya. Silakan nyumbang dulu. Berinfak ya. Siapa yang banyak berinfak, maka banyak rezekinya. Apa kata Nabi Muhammad? Intazilir rizqa bis sadaqah. Undang rezeki itu dengan banyak bersedekah. Dah cepat ya. Udah cukup tangan saja yang masuk ke dalam ketiding keranjang. Suaranya jangan. Udah? Yang perempuan silahkan dulu cepat. Ya, kalau sudah selesai silahkan langsung duduk saja. Oke. Udah? Coba takbir. Sabahul khair. Kaifa haluk? Oke, baik, perhatikan. Sampai di mana ceritanya tadi? Sampai hari Senin. Pada hari Senin, di malam harinya, maka direncanakan Nabi Muhammad dibunuh. Tapi Nabi Muhammad sudah mengetahui kalau dia akan dibunuh. Dari mana Nabi Muhammad tahu, Ustaz? Ini dia tahu di malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad akan pergi berhijrah, maka datanglah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali? Ya Muhammad,
biar ambo gantian engkau untuk lalu di tempat engkau lalu. Ambo pakai baju engkau. Jadi Ali bin Abi Thalib di masa itu inyo memakai baju Nabi, memakai pakaian Nabi, salimut Nabi di rumah Nabi dan dia sampai lalu Nabi. Nabi pergi berhijrah. Nabi pergi berhijrah. Kama Nabi berhijrah ke kota Madinah. Dahulu tak Madinah namanya dah. Tetapi namanya Yasrib namanya. Apa namanya? Yasrib. Lah Nabi di situ baru Madinah namanya. Nabi pergi ke Madinah, indak langsung tiba di Madinah dah. Tetapi Nabi singgah dulu, bersembunyi dulu. Kemana Nabi Muhammad bersembunyi? Ke Gua Sur. Gua apa namanya? Gua Sur, Gor Sur. Gua Sur. Jadi gua bahasa Arabnya ada dua. Ada kahfi, ada ghar. Kalau kahfi gua gadang, kalau ghar gua ketek. Gua Sur kok disebut dengan Ghar Sur. Gua Sur. Namanya Gua Sur. Masuk Nabi ke dalam. Hari malam di dalam gua tidak ada cahaya. Duduk Nabi. Kemudian siapa yang pergi bersama Nabi Muhammad hijrah? Ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakar. Masuk Nabi Muhammad bersama Abu Bakar ke dalam. Saat tiba di dalam goa, Abu Bakar kemudian lalu nyorabahan badan. Nabi Muhammad pun istirahat. Tapi Nabi Muhammad lalu dia tepaun Abu Bakar. Romantis tak tu? Iya kan? Iya kan? Nabi Muhammad tidur di atas paha Abu Bakar. Lalu ketika akan subuh, Nabi Muhammad tasintaknya. Le tahu tasintak? Tak jago. Kenapa Nabi Muhammad tasintak? Karena di atas pipi Nabi Muhammad jatuh air. Ada air jatuh. Nyocalik kata di Nabi Muhammad, indah ada air. Indah ada sumber air. Nabi Muhammad ayah kira-kira ayah tu mata ayah dicalik kata nak ada mata ayah. Tapi Nabi Muhammad tersinta ada ayah jatuh ke pipinya. Batanya Nabi Muhammad, "Hei Abu Bakar, ayah apa kau nak jatuh ke pipi ambo?" Dijawab dia Abu Bakar, "Itu ayah mata ambo." Ayah mata Abu Bakar. Menangis Abu Bakar masa itu. Apakah Abu Bakar menangis karena takut? Tidak. Kenapa Abu Bakar menangis? Karena kakinya ketika menopang kepala Nabi Muhammad, tumit Abu Bakar dipatok de ular. Samalah kira-kira ambacang lai tahu kuini dimakan tupai, durian dimakan tupai, digigit-gigit dia tupai itu. Waktu itu tumitnya Abu Bakar dipatok-patok ular. Sakit tak kira-kira? Tapi Abu Bakar dek setianya kan Nabi. Jadi awak kawan kau harus setia dia. Tak boleh memburuk-burukkan kawan. Indak boleh menjelek-jelekkan kawan. Si anu tu patang. Tu nak boleh. Si anu muat. Si John. Si Bian. Oh Bian. Contohnya si Bian. Si Bian ko talingonya sabalah indak nyopaka contoh. Ini contoh. Indak boleh membicarakan aib kawan. Dicabut dari si Budi. Kecek si Budi. Hei Budi. Si Budi semua si Budi ngecek. Hei Budi, si Bian tu telingonya pakak. Tak boleh.
Jadi kepada kawan harus setia. Oh kawan Ustaz. Abu Bakar apa keceknya? Hai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kaki ambo dipatok de ular. Kecek Nabi Muhammad, mana kaki nan dipatok de ular tu? Siko. Kemudian kaki nan dipatok de ular tadi, inyo ludahi de Nabi Muhammad, tapi ludah Nabi jo ludah awak beda. Ludah Nabi tu diludahi de Nabi Muhammad langsung sehat kaki Abu Bakar. Tapi kalau awak nan meludahan, tambah busuknya, tambah sakitnya, karena ludah Nabi dengan ludah kita berbeda. Setibo di dalam gua, dicalik, datang kafir Quraisy nan hendak membunuh Nabi tadi. Datang kafir Quraisy, dicalik Nabi ndak ada masa bawa dia dah. Kemudian kafir Quraisy tadi berbalik ke Makkah balik. Besok pagi Abu Jahal apa keceknya? Wahai penduduk Makkah, siapa yang bisa membawa Muhammad ke kota ini, maka akan diberikan 100 ekor onta yang berwarna merah dan matanya berwarna hitam. Untunya warna merah, matanya warna bara banyaknya. Siapa nama? Mandapian 100 kunto. Bisa sedoyanya. Nama sedoyanya. Nama ya. Waktu itu yang mangkek tangan cuman surangnya. Yang nama, yang sanggup. Siapa namanya? Namanya Syurakah bin Malik. Siapa namanya? Hai Abu Jahal, ambo siap membawa Nabi Muhammad ke kota Mekah, tapi lagi ambo 100 kunto. Jadi dikaja de Syurakah bin Malik. Dikaja. Basobo Nabi Muhammad denya. Iyo. Nabi Muhammad sedang berjalan di gurun. Datang Syurakah bin Malik tadi mengajar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jasa berhijrah Abu Bakar. Menangkuk ya. Lagi konsentrasi. Ketika Nabi Muhammad sedang berjalan di gurun bersama sahabatnya Abu Bakar, datang Syurakah bin Malik mengajana niatnya membunuh Nabi. Ketika kudo si Syurakah bin Malik akan mendaki ke Nabi Muhammad, rupanya kudonya tabanam kudo kaki kudonya dek pasir. Dek bantu dek Nabi Muhammad. Kira-kira awak ke dibunuh apa? Orang banyak buruk kawak. Tapi awak masih bantuinya. Awak linio kira-kira tu. Ndak nak. Ndak nio ada. Ndak. Tapi Nabi Muhammad namanya dibantu Syurakah bin Malik di tagaan kudonya, kemudian di tagaan Syurakah bin Malik. Pai Nabi Muhammad balik. Lah agak jauh Nabi Muhammad dikaja di Syurakah tadi lihat. Dikaja balik. Hampir dakik dengan Nabi Muhammad, hampir tiba kudonya di belakang Nabi Muhammad. Akhirnya kudo tadi tabanamnya balik. Tabanam kudo tadi balik. Tabanam kakinya tak bisa menggarik. Dibantu di Nabi Muhammad balik. Lah barangkali 2 kali. Kali yang ketiga berjalan Nabi Muhammad balik. Dikaja di Syurakah bin Malik balik. Dikaja niatnya ingin membunuh. Ketika ladake dengan Nabi Muhammad, maka kudo yang dibawa dari Syurakah bin Malik tabanam balik. Lah barangkali 3 kali. Dibantu dek Nabi lihat. Dibantu. Iya. Masih dibantu dek Nabi Muhammad. Akhirnya dibantu dek Nabi apa kecek Syurakah bin Malik. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, hari ko saja
detik iko, jam iko, siang iko ambo bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad masuk Islam si surakah tadi. Pelajaran yang wak dapet di siko, pelajaran yang harus kita petik adalah pelajaran saling tolong menolong. Kecik Nabi Muhammad dalam hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kecik Rasulullah, tidak diakui keimanan seseorang atau la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Indak beriman engkau dah sampai engkau masih mencintai orang lain, tidak mencintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Jadi yang pertama pelajaran yang kita dapatkan adalah pelajaran tolong menolong. Ustaz, inyo bani buruk kawa ustaz, lai boleh wak tolong, harus wak tolong. Ustaz, inyo ingin mencelakakan awak ustaz, lai boleh wak tolong ustaz, boleh. Karena siapapun harus kita bantu. Bisa kalau ada kawan wak nak do piti balanjo, dia giehnya kue. Ndak pilih-pilih dah. Kalau ada kawan wak ndak ada pena, maka dipinjamkan dia pena. Indak ada kawan wak piti dia ginya piti. Kalau wak balabi. Ndak ada kawan wak bawa nasi, makan cik badu semuanya. Lai faham? Faham tu? Bajalan Nabi Muhammad. Bara jarak Makkah jo Madinah Ustaz. Jarak Makkah jo Madinah itu macam-macam riwayat yang mengecehan. Tetapi umumnya mengatakan sekitar 430 km. Jarak dari kira-kira dari Siko ke Pekanbaru. Bajalan, le taluk bajalan Pak. Hampir rati 30 km. Jauh jaraknya dia. Masih bisa konsentrasi? Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Sampai Nabi Muhammad di kota Madinah, ada riwayat, meskipun riwayatnya remah, dhaif hadisnya. Nabi Muhammad disambut di daerah Kuba, ada sebuah perkampungan nama kampungnya Kampung Kuba. Disambut dengan nyanyian, apa nyanyiannya? Tola'al badru alaina min sani tilwada. Ayo coba nyanyi sama-sama. Tola'al badru. Oh, enggak ada yang hafal lagunya ya. Tapi kalau lagu-lagu Korea hafal. Oh, enggak lah. Lagu itu nak hafal, lagu Korea hafal. Tala'al badru min saniyatil wada wajaba syukru mada'an lillah. Belum banyak yang hafal. Yang perempuan lain banyak hafal, yang laki-laki tidak. Manga karajo Nabi ketika sampai di kota Madinah, selain mendirikan masjid, yang kedua karajo Nabi mempersatukan kaum. Ada dua kaum dulu dan suku Baparang. Nama kaumnya Bani Khazraj dan Bani Aus. Suku Khazraj dan suku Aus ini Baparang tadi. Kemudian Nabi damaikan. Hikmahnya di siko. Pelajaran yang bisa ambil. Maka dalam satu Muharram ini
Ado kawan wak bacaka jan dia asuang-asuang. Kan dulu kawan wak bacaka. Awak tambah-tambah supaya nyoba tambah cakaknya. Supaya tambah sakit hatinya. Tapi kalaulah ngarati wak peristiwa hijrah, maka yang kedua, pelajaran yang kita ambil mendamaikan orang yang bertengkar. Kalau ada si A ada si B bacaka, maka awak harus mendamaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yuk sini, yuk berdiri. Yuk berdiri. Yuk. Arti Abu Bakar itu apa, Ustaz? Arti Abu Bakar itu apa? Nih, satu buah Al-Quran. Ya, silakan dulu. Apa arti Abu Bakar, Ustaz? Ada yang bisa jawab? Yuk. Sini. Ini harus baga. Yuk sini. Apa arti Abu Bakar? Abu yang dibakar. Apa artinya? Abu yang dibakar. Apa? Abu yang dibakar. Apa? Abu yang dibakar. Abu-abu yang dibakar. Yang lain ada yang tahu arti Abu Bakar? Angkat tangan. Masya Allah. Apa artinya, Nak? Bapak yang pintar. Abu Jahal tadi Bapak yang bodoh. bapak yang bongak. Nah, kini Abu Bakar bapak yang pintar. Nah, masih salah. Yang lain? Nah, dengarkan ya. Abu Bakar ini bukanlah nama, tetapi gelar. Kadang orang kok ada namanya lain, galanya lain. Namanya Budi, galanya si John. Ya kan? Ya, contoh. Ya. Nama Abu Bakar ku apa? Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Kuhafah. Nama asli Abu Bakar ku Abdullah bin Abi Kuhafah. Ba mangko dagi gelar Abu Bakar, Ustaz. Abu Bakar itu artinya bapak yang masuk Islam pertama sekali atau pagi-pagi. Nah, jadi Abu Bakar itu artinya bapak yang masuk Islam pertama sekali atau yang pagi-pagi. Awal-awalnya masuk Islam. Maka dia nama gelar Abu Bakar. Baik. Ustaz mau bertanya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari sejarah singkat tadi? Ada yang berani? Nih, satu buah Al-Quran lagi. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari perjalanan, kemudian apa hikmahnya? Ada dua tadi. Ada? Boleh lagi. Ayo, yuk sini. Berani ya? Yuk sini. Siapa namanya? Siapa itu? Yuk sini. Siapa tadi? Yuk sini. Duduk. Satu orang yang paling cepat. Siapa tadi? Yuk sini. Apa tadi hikmahnya? Yuk sini. Iya, enggak. Oke, enggak ya. Oke. Ya duduk dulu. Yang duduk rapi. Itu yang nanti yang akan ditunjuk. Ada yang berani? Oh ada Bu ya. Tuh, udah ditunjuk sama Ibu. Itu Al-Qur'annya boleh dibawa pulang. Yuk sini. Apa? Boleh bercerita lagi. Boleh apapun, yuk. Ceramah lagi boleh juga. Yuk. Yang pertama, Saling tolong menolong. dari mana taunya saling tolong menolong? Dari cerita Surakah. Ya, bagus. Nangkap, Bu. Dari cerita Surakah kita dapat intinya tolong menolong. Yang kedua, Tidak boleh bertengkar.
Mendamaikan orang yang bertengkar. Dari mana taunya? Dari ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah. Masya Allah. Takbir. Satu buah Al-Quran. Alhamdulillah. Silakan. Dah habis Al-Qurannya? Oke, baik. Jadi kesimpulan, ada dua kesimpulan yang bisa kita tarik dari peristiwa yang sedikit tadi. Yang pertama, saling tolong menolong, bantu kawan yang dalam kesusahan. Yang kedua apa tadi? Mendamaikan orang yang bertengkar. Jangan satu awak, kalau baca kak kawan awak, jangan satu awak, tapi damaikan mereka yang bertengkar. Sekian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.